Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul rabi'ah. Qala keempat, qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini masuk asar sahabat. Innallaha ta'ala katama sittatan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan 6 minal khisal, 6 perkara maksudnya. Fi sittatin, di dalam 6 minal asya, sesuatu, 6 sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 hal. Ada beberapa hal-hal yang tidak Allah ungkapkan. Ini menjadi rahasia Allah bagi setiap makhluk atau hamba ciptaannya. Ada yang memang dibuka langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipaparkan Allah langsung kepada hamba ciptaannya dalam hal fenomena dan kejadian atau hal-hal yang menyangkut hamba itu sendiri. Nah, dalam bahasan kita ini ternyata Sayyidina Umar ini sahabat Nabi yang terkenal paling zuhud, yang sangat zuhudnya luar biasa. Ya. Beliau pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 6 perkara yang Allah sembunyikan di dalam 6 hal. Katamar ridha fi ta'atin. Allah menyembunyikan keridhaan di dalam ketaatan. Kata ulama, maksud kalimat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan hal-hal atau bentuk-bentuk pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beramal dengannya. Maka oleh karena itu kata ulama, jangan pernah menyembelihkan amal, menyempelekan menyepelekan amal, meremehkan, merecehkan amal. Jadi jangan pernah kita ini termasuk wong yang menyepelekan satu amalan dengan amalan lain. Karena kita ini kadang-kadang jangankan untuk wong lain, untuk diri kita baik dah. Waya-waya sunnah baik uji kita. Waya-waya cuma nak minum pakai tangan kanan baik uji kita. Waya-waya jalan sambil makan baik uji kita. Nah makanya orang beriman itu sebagaimana sahabat-sahabat diajarkan Nabi, tidak pernah mereka itu menyepelekan setiap amal yang mereka lakukan atau amal yang diperbuat oleh orang lain. Atau merasa diri kita paling banyak amal di antara amal orang lain. Amal aku ini banyak dari kamu nih. Aku bangun tahajud, kamu ngorok kalau, tidur kembu kalau. Misal, aku nih sholat subuh berjemaah terus, kamu siangan terus. Tidak lantas ketika kita meremehkan amal orang lain, kita merasa lebih banyak amal dari orang lain. Walaupun sekedar membuang duri di jalanan,
walaupun sekedar untuk menjaga orang lain jangan sampai celaka, itu hal-hal yang kecil yang bisa jadi dia menjadi amal terbaik kita di hadapan Allah dibanding amal yang lain. Entah jadi sedekah kita bercampur dengan riaknya, entah jadi salat kita beriring dengan tidak khusyuknya. Boleh jadi perbuatan baik kita terlepas dari ikhlasnya. Dan jangan disangka satu hal yang sepele yang kadang-kadang kita tidak merasa itu satu amalan, kaget di akhirat dia menjadi amalan yang akan memberikan jaminan di hadapan Allah bahwa kita sudah melakukan amalan itu meskipun tanpa sadar, karena amalan itu kecil bagi kita. Tapi di hadapan Allah amalan itu menjadi amalan sempurna. Bisa jadi amalannya karena ada ikhlasnya luar biasa. Boleh jadi amalan tadi tanpa kita mengharapkan imbalan apa-apa, justru amal ini menjadi amal yang terbaik. Walaupun baca ayat sehari cuma satu ayat, tapi istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, sadaqallahul azim. Keperi katonya, keperi dah kado pula ngaji mah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Bukannya lagu yang singkatnya. Apa dia? Kalau ada lagu tuh lagu singkat nyanyi. Aku barusan tadi nengok video ada lagu tersingkat di dunia. Dia nih nyanyi baru tumbur mobil mati ngomong itu. Dia musik main neng 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 neng. Baru ada mobil lewat tumburnya, itu singkat lagu. Lagu paling singkat. Mamang itu mati tumbur mobil kan. Enggak nyanyi lagi dia kan. Itu lagu tersingkat. Nah, kalau baca Quran tidak salah. Ada orang sedekah sehari cuma 1.000 dia sedekah, tapi istiqomah, lebih baik itu. Ada orang masuk ke celengan, tidak merasa dia nggak masuk ke celengan, cuma waya 1.000 juga, tidak pula beli pempek lagi tidak dapat 1.000. 32.000 sekarang nih, benar ya? Nah, pempek 32.000 itu pun benar 32.000 benar. Gede lagi. Oh iya, itu udah pakai iwak micinnya ini apa tiga kantong micinnya. Nah, ngenjuk duit 2.000, oya 2.000, kita tidak merasa dah. Lupa nih kan gitu. Tapi kalau ada uang yang ngenjuk 1 juta, kadang-kadang jadi ingatan sepanjang masa. Dibuat foto jadi digital, cerita dengan anak cucu kayak ini. Nah, yai kau dulu pernah sedekah di masjid 1 juta. Iya. Jadi jejak digital. Nah, boleh jadi amalan itu tidak ada nilai di hadapan Allah, hampa. Karena hilang faktor-faktor, alasan-alasan amal itu akan diterima oleh Allah. Salah satunya alasan ikhlas. Kedua, wa katamal ghadaba bi ma'siyatin. Allah menutupi, menyembunyikan kemurkaan. Ghadab itu marah, kemurkaan dalam kemaksiatan. Sama halnya tadi. Kalau yang tadi itu perkara baik, jangan meremehkan satu perkara baik sekecil apapun. Ini intinya, jangan meremehkan perkara baik sekecil apapun. Nah, sebaliknya yang kedua ini Allah menyembunyikan kemarahan, kemurkaannya dalam kemaksiatan. Maka jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kemaksiatan. Kecil juga. Allah Maha tahu juga. Minta ampun dengan Allah. Cukup aku istighfar 3 kali kan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Misalnya.
3 kali berturut-turut waktu sudah sholat itu bisa menghapuskan dosa. Maka oleh karena itu, tidak apa-apa Ustaz, aku ini buat gawe dak keluar di kecil-kecil. Ya. Waya-waya ngembek duku siko, tidak perlu bergo mamang itu. Aku beli duku 1 kilo, aku masuk ke 2 ikok dalam kantong itu. Tidak perlu tahu mamang itu. Walaupun tahu juga tidak perlu reti aku bagi dia. Jangan diharap, cuma 2 biji duku tadi. Panjang cerita 2 biji nih. Sampai akhirat kalau wong tidak ridho. Sepele, sederhana. Kadang kita anggap tidak berharga, tapi justru itu berbahaya. Kenapa? Karena kita sudah termasuk menyepelekan satu perbuatan buruk. Karena nantinya sesuai dengan mafhum hadis, orang melakukan satu keburukan, satu kejahatan atau kemaksiatan, maka dalam hatinya akan tumbuhlah satu titik hitam. Terus besok dia lanjut, akan tumbuhlah titik hitam yang berikutnya. Terus berikutnya sampai gelaplah hatinya. Maka ketika gelap hati inilah tertutup hatinya itu. Tertutup dari nur kebaikan, dari cahaya kebaikan, enggan melakukan ketaatan, senang melakukan keburukan serta kemaksiatan. Lari dari kebaikan, datang mendekat kepada keburukan. Maka merugilah. Maka sedikit apapun maksiat, burukan jangan kita remehkan. Bayang ngintip sedikit misalnya. Nah, ini dikit. Baca ngintip dikit, baca dikit juga ngintip dikit misalnya. Denget ya, tidak lama tidak. Tuh nyingok denget cuman ke pasati. Sama baik. Lama-lama laju. Sedikit sepele. Ya kan? Sepele. Iya. Ada sosokan uang lebih di kita. Ya, pas sosok ngapa lebih nyosok ngomongin. Sudahlah. Berhari juga mamang itu. Tak tahu lagi di mana aku nyari mamang itu. Ya. Ada uang tuh galak semayang di masjid dia tuh. Gerobaknya tinggal ke baik misalnya kan. Tahu bulat ya. Tinggal ke baguslah sendal dia, aku jingok mamang dari sendal kita. Aku jingok bagus mau sendal dia dari sendal aku nih. Agak curiga aku kawannya. Jangan-jangan ada hati kayak di pinggang. Hati-hati kamu yang main-main. Ya, belagak bersih mamang itu, bagus pula sendal itu tadi. Yang namanya kualinya masih putih, masih bening nih. Hati-hati intel itu kayak. Jadi tidak apa-apa Ustaz, mamang itu tidak perlu pikiran itu. Nah aku cari tidak perlu. Harusnya duit yang sosok lebih tadi itu tetap bukan hak kita. Kalau masih bisa ditemui, temui. Kata ulama, kalau tidak bisa ditemui, sedekahkan atas nama orang yang punya duit tadi, walaupun sedikit. Jadi jangan anggap sepele satu keburukan itu, karena lambat laun dia akan menggerogoti hati dan lama-lama dia akan luas dan membesar. Nah disitulah dia akan menutupi daripada kebaikan-kebaikan kita. Karena keburukan itu mendominasi dalam amal dan perbuatan serta isi jiwa dan hati kita. Maka pada redaksi yang kedua ini, jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Sebaliknya tadi di awal, jangan pernah meremehkan amalan kecil, apalagi nunjuk. Kau ini baca Yasin dia malam, aku dia malam maca Quran. Yasin apa bukan Quran mang? Tidak, maksud aku tuh itu apa? Bengak pula kau ni lah nak marah pula gitu. Tidak, maksud aku tuh jangan Yasin yang lain. Sama dengan menggalak ngeremehkan. Dah kamu nih belajar ngaji weh. Hati pelajaran lain apa? Iya. Dia tidak tahu kan. Kamu tuh belajar ngaji, ya belajar apa? Hati pelajaran lain. Ya, tidak kan 10 tahun belajar ngaji, ada pelajaran lain. Ya juga, benar juga. Belajar masa-masa. Jangan meremehkan, apalagi meremehkan wong, tidak boleh. Meremehkan amal juga tidak boleh. Amal diri sendiri dan amal orang lain.
Walaupun sekedar memberi makan binatang, menyelamatkan binatang, ya. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal yang itu tadi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa karim. Azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qrib taqabbal bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hadina bihudaka waj'alna mimman yasari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidina minna yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu